Yang pertama kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 4. Di sini dikatakan ini, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, di sini jelas yaitu rencana apa? Rencana yang dikatakan tipu muslihat ini. Kiamat yang terbelakang otaknya ini hanya mengambil kata rencana terus ia simpulkan, tapi pengertian detail dari rencana itu tidak ia jelaskan. Kalau saya berencana, maka saya harus menjabarkan rencana saya secara detail, baru bisa disebut rencana. Jadi saya tidak bisa hanya menyebut kata rencana, itu berarti saya sudah berencana. Nah, itu yang ada di dalam pikiran kiamat ketika ia mencari kata kunci rencana dalam Alkitab, kemudian dia menyimpulkan itu adalah rencana manusia atau iblis. Rencana menurut KBBI adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut rencana cerita. Yang kedua, rencana juga disebut rancangan atau buram, rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Titik 2 ini berarti kata rencana ini bisa kita masukkan. Jadi rencana kerja juga bisa. Atau rencana itu berarti konsep, naskah, surat, dan sebagainya. Buram surat. Mana rencana surat ini? Itu contohnya ya. Yang kedua, keempat, laporan, pemberitaan, catatan mengenai pembicaraan dalam rapat, dan sebagainya. Penulis dipersilakan membacakan rencana rapat anggota yang lalu. Ini titik 2 dikatakan rencana. Jadi rencana itu harus ada rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Kerangka ya, kerangka atau buram, coretan, atau dengan kata lain tata cara atau prosedur akan apa yang dikerjakan. Misalnya hari ini saya berencana besok saya akan mengerjakan apa, itu sudah ada rencananya. Nah, itu rencananya. Nah, mana rencana iblis dalam Alkitab secara terperinci tentang penyaliban Yesus? Silakan kiamat buktikan. Sampai ayam tumbuh gigi pun dia nggak bisa membuktikan. Karena apa? Dia adalah seorang pengajar sesat yang sudah dipengaruhi oleh roh antikristus, roh iblis. Jadi yang disebut rencana suatu perbuatan atau pekerjaan menurut KBBI dalam arti rancangan suatu pekerjaan harus ada buram atau tata cara atau prosedur kerangka sesuatu yang akan dikerjakan. Kalau penyaliban rencana iblis, mana buram, mana tata cara, mana penyaliban secara terperinci yang iblis rencanakan itu mana? Matius 26 ayat 4 dikatakan, mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Kata kiamat ini jadi rencana mereka, bukan rencana Allah. Sebab tidak mungkin mereka merundingkan rencana Allah. Kita dengar lagi omongan kiamat. Kalau dikatakan di sini rencana Allah kan bermasalah ya, tidak mungkin dong dikatakan dan mereka merundingkan suatu rencana Allah. Kata mereka di sini artinya adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar Kayafas. Itu dikatakan di ayat sebelumnya di Matius 26 ayat 3. Itu dijelaskan ya. Jadinya tidak mungkin rencana Allah dong, kata kiamat. Padahal ini sudah terjawab dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28, bahwa mereka semua orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu sesuai kehendak Allah. Artinya apa? Sesuai nubuatan atau rencana Allah. Kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi Yesus sudah ditentukan sejak semula oleh kuasa Allah. Jadi semua bangsa-bangsa yang berkumpul, baik Pilatus, orang Yunani, orang Romawi, Herodes, maupun suku-suku bangsa Israel, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi itu sesuai dengan rencana kehendak Allah. Artinya sesuai dengan nubuatan Allah. Jadi orang-orang yang menyalibkan Yesus, mulai dari Yudas, Pilatus, Herodes, dan semua yang terlibat dalam penyaliban Yesus, bahkan yang meneriaki Yesus disalibkan, orang-orang Israel, semua itu berada dalam kehendak Allah. Artinya sesuai dengan rencana Allah yang sudah dinubuatkan dan dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28 yang tadi sudah kita baca. Jadi kalau dibilang itu
bukan rencana Allah seperti kiamat yang adalah sesat. Dan Yesus berkata yang tidak mengerti kitab suci adalah sesat di Matius 22 ayat 29 ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kiamat ini orang sesat, jangan dipercaya. Lalu kiamat kenapa? Bawa Matius 26 ayat 4. Coba saja kiamat mundur ke pasal 20 dari kitab Matius. Ke Matius 20. Sebelum iblis dan kaki tangannya seperti kiamat, yang kata kiamat sendiri merencanakan penyaliban Yesus. Di Matius 26 ayat 4. Itu sebelum ke Matius 26 ayat 4 itu, Yesus sudah memberitahukan rencananya yang terperinci untuk tujuannya ke Yerusalem tanpa menyebut kata rencana dalam ayat tersebut, tetapi menjelaskan secara terperinci, terkonsep dengan baik seperti pengertian rencana menurut KBBI yang sudah saya bacakan tadi. Untuk tujuan apa dia mengajak murid-muridnya ke Yerusalem di Matius 20 ayat 17-19? Kita baca. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Nah, ini kira-kira rencana apa yang akan Yesus lakukan di Yerusalem itu diungkapkan dalam ayat 18-19. Kita baca. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, artinya ke orang-orang Romawi, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Ini ada kata disalibkan ya. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini rencana terperinci Yesus Kristus sebelum iblis dan kaki tangannya seperti kiamat merencanakan kematian dan penyaliban Yesus di Matius 26 ayat 4. Jadi penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah. Berikut ini saya akan menampilkan list rencana Allah dari nubuatan Allah tentang penyaliban Yesus secara terperinci. Tolong diperhatikan. Ada 13 poin di sini ya. Terus yang selanjutnya di dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam dia. Ini jelas, di sini udah jelas bukan rencana Allah. Yang ini jelas adalah rencana iblis. Kalau Anda lihat list rencana Allah tentang nubuatan Yesus yang tadi saya tunjukkan dalam poin pertama atau nomor 1, karena tidak pernah baca Alkitab dan tidak ada bimbingan Roh Kudus, tapi hanya dibimbing roh penyesat dan antikristus, maka kiamat membaca Yohanes 13 ayat 2 dan menyimpulkan itu rencana iblis. Penyaliban itu rencana iblis. Padahal tentang Yudas berkhianat sudah dalam rencana Allah sebelumnya, sudah dalam nubuatan Allah sebelumnya di Mazmur 41 ayat 10. Tapi kalau di kiamat dituntun Roh Kudus, pasti mau membaca sampai Yohanes 13 ayat 18. Jangan berhenti di ayat 2 saja. Di situ adalah penggenapan nubuatan atau rencana Allah bagaimana yang akan terjadi. Kita baca ini dari Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku, yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, ini nubuatan dari Mazmur 41 ayat 10. Kita baca, bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi iblis membisikkan rencananya kepada Yudas adalah nubuatan Allah bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus dengan bisikan atau hasutan iblis. Seperti Adam dan Hawa mendengar iblis dan melanggar perintah Allah. Sama juga kiamat dibisiki iblis dan juga Yudas agar bilang penyaliban adalah rencana iblis. Begitu ya. Terus kita dengar omongan kiamat selanjutnya. Lalu kalau Anda tadi bahas di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 23, di sini rencana Allah. Berbicara apa rencana Allah? Bicara tentang rencana keselamatan. Nah, dalam Kisah para Rasul 2
ayat 23 ini. Di sini kiamat ingin membenturkan rencana keselamatan dengan rencana penyaliban, dan kiamat menganggap sebagai dua hal yang berbeda. Padahal rencana keselamatan Allah itu lewat kematian anaknya, atau dengan kata lain, rencana Allah itu lewat rencana penyaliban Yesus. Jadi rencana penyaliban dan rencana keselamatan itu sepaket atau sejalan, sama-sama rencana Allah. Sebab Yesus sudah ditentukan menjadi penebus lewat darah Yesus Kristus, manusia beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Itu dapat kita baca di Efesus 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 14. Saya akan tampilkan saja ayatnya di sini. Oke. Nah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu juga di Ibrani 9 ayat 22. Saya tampilkan di sini. Jadi penyaliban adalah rencana Allah. Sebab dengan darah Yesus Kristus, maka manusia beroleh pengampunan akan dosa-dosanya. Maka perlu diingat bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu di Roma 8 ayat 28. Kalau dikatakan segala hal, berarti Allah bekerja dalam segala hal. Baik itu hal buruk maupun hal baik, Allah turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, tujuan saya membuat channel YouTube ini adalah melawan pengajaran sesat di dalam kekristenan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus di dalam Alkitab atau yang dikatakan oleh rasul-rasul. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, dan jika Anda tidak sesat seperti kiamat, pastikan Anda subscribe channel ini. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati Anda sekeluarga. Amin.